Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi lahul hamdu kulluh wa lahul mulku kulluhu wa biyadihil khairu kulluh wa ilaihi yarji'ul amru kulluh. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruh wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah fi dzatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalu makhluqatih. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil muqtadina bihi fi kulli halatih. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Ing dalam suasana penuh berkah, sambil berusaha sejenak untuk menenangkan hati sembari beriktikaf kelawan tumakninah, monggo sareng-sareng muji syukur alhamdulillah dene punapa kula lan panjenengan sedaya tasih saged ngabukti marang Allah Subhanahu wa taala kelawan nindakaken ibadah salat Jumat kanthi berjamaah. Dan dengan penuh kehati-hatian monggo sami-sami ningkataken kualitas iman lan takwa ilallah kelawan nindakaken perintah saha nebihi napa mawon ingkang dados larangan syariat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Disarikan dalam salah satu riwayat Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang termaktub dalam kitab Fathul Bari bi Syarhi Shahihil Bukhari, dikisahkan seorang budak bernama Mughith memiliki istri bernama Barirah yang juga seorang budak. Suatu ketika Barirah dimerdekakan oleh Sayyidah Aisyah sehingga berubah status menjadi wanita yang merdeka. Setelah merdeka, baginda Nabi memanggil Barirah lalu memberikan hak pilih antara tetap menjadi istri Mughith atau berpisah. Dalam syariat disebutkan bahwa seorang budak perempuan yang menjadi istri budak laki-laki kemudian merdeka, maka baginya khiyar, yakni pilihan untuk tetap dengan suaminya atau berpisah. Barirah lebih memilih berpisah dengan suaminya karena tidak ada rasa cinta yang ia miliki, li'annaha lam takun tuhibbu zaujaha wala tahmilu fi qalbiha lahu mawaddah wala rahmah. Barirah berkata pada Nabi, walau Mughith memberiku sekian banyak harta, aku tidak mau menjadi istrinya lagi. Begitulah Barirah saat diberikan pilihan oleh Nabi, ia lebih memilih berpisah, bukan karena Mughith tidak baik, juga bukan karena Barirah seorang yang berakhlak buruk, tapi itulah pilihan untuk mencintai ataupun tidak. Berbeda dengan Barirah, Mughith justru sangat mencintai Barirah. Bahkan setelah berpisah, Mughith terus membuntuti Barirah di jalan-jalan kota Madinah, seakan mengharap cinta yang tak terbalas. Mengetahui hal tersebut, faqalan Nabi li Abbas, ya Abbas, ala ta'jabu min hubbin Mughith Barirah wa min bughdin Barirah Mughithan, rawahu Bukhari. Lantas Rasulullah berkata pada pamannya Abbas bin Abdul Muthalib, wahai Abbas, tidakkah engkau heran betapa besar rasa cinta Mughith kepada Barirah? Namun Barirah sedikit pun tidak mencintai Mughith. Kemudian baginda Nabi merasa kasihan terhadap Mughith, beliau memanggil Barirah. Faqalan Nabi, lau raja'athu fa innahu zaujuki wa abu waladuki. Berkata baginda Nabi kepada Barirah, andai saja engkau mau kembali kepada Mughith. Nabi mengatakan hal itu karena merasa kasihan dengan Mughith, bukan karena ingin memerintah Barirah kembali ke Mughith. Namun karena begitu ta'zimnya seorang Barirah kepada Nabi, ia memastikan dan bertanya kepada Nabi tentang maksud dan permintaan kembali ke Mughith.
Qalat ya Rasulullah ta'muruni, wahai Rasulullah apakah engkau memerintahku? Qala innama ana asfa. Nabi menjawab, aku hanya ingin menghasani Mughith. Qalat la hajata li fi. Lantas Barirah mengatakan, aku sudah tidak lagi membutuhkannya. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Begitulah kehidupan, terkadang apa yang kita inginkan tidak selalu terwujud. Itu mengingatkan kita akan arti tawakal kepada Allah dan mengingatkan kita tentang takdir Allah, bahwa setiap yang dikehendaki Allah pastilah terjadi. Imam Syafi'i berkata, ma syi'ta kana wa illam asya. Segala apa yang telah engkau kehendaki ya Allah pastilah terjadi walaupun aku tak menghendakinya. Wa ma syi'tu illam tasya lam yakun. Dan setiap yang kuinginkan, jika engkau tidak menghendakinya terjadi, niscaya tidak akan pernah terjadi. Seberapa besar pun usaha Mughith, jika Allah tidak menghendaki hati Barirah mencintainya, tentu ia tak akan mencintainya. Cerita ini juga mengajarkan kita tentang betapa besarnya rasa hormat para sahabat kepada baginda Nabi. Bayangkan seorang Barirah yang sama sekali tidak mencintai Mughith, ketika Nabi mengungkapkan rasa simpati, Barirah masih memastikan apakah itu perintah atau bukan. Karena seandainya yang dimaksud Nabi adalah perintah, tentu Barirah tidak akan berani melanggarnya. Sebaliknya, dia akan sabar untuk menjalankan perintah Nabi. Terkadang banyak orang yang menginginkan kita, namun tiada satupun dari mereka yang kita inginkan. Bukan karena ia tak baik, juga bukan karena orang yang tidak mencintainya tidak baik, tapi itulah pilihan dan hak. Jangan terlalu berharap, mungkin saja orang yang selalu ada dalam doamu justru dia mendoakan orang lain. Dan ingatlah bahwa apa yang dikehendaki Allah untuk terjadi pastilah terjadi, jika tidak pasti tidak terjadi. Dan mudah-mudahan apa yang telah menjadi ketetapan bagi kita adalah kepastian kebaikan yang sudah ditakdirkan menjadi baik, dengan terus mengusahakan yang terbaik, senantiasa berbuat kebaikan dengan penuh ketulusan. Semua usaha yang kita lakukan, doa yang kita panjatkan, senantiasa berbuah kebaikan di masa depan, dengan terus menebar kebaikan tanpa harus menagih imbalan, sebagai bukti adanya ketulusan seorang hamba yang selalu mendambakan keindahan dari Sang Maha Pencipta keindahan. Untuk itu, marilah kita selalu berusaha untuk menjadikan diri ini tetap istimewa dan menjadikannya bernilai kemanfaatan di masa depan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
wa aslih dzata bainahum wa alif baina qulubihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah wa tsabbithum ala millati rasulika sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi a'azza wa jalla akbar.